Atau mungkin yang teman-teman yang nontonnya tuh habis pulang kuliah, banyak tugas kan, pengen refreshing dulu sebentar di rumah atau di kosan, buka HP, cari anime slash yang memang bagus ya istilahnya ya, yang nyantai yang lah. nyantai bener. Oh itu langsung plak. Wah, kayak nggak ada beban kehidupan Pak kalau nontonnya Pak. Jadi Ya. santai bener, enak banget nontonnya. Masih ini kartun udah gitu. Balik lagi. Oke. Saya nggak mau. Jadi tidak mau channel ini diserang sama wibu-wibu ini ya, COVID ya istilahnya. Bahaya Karena bener. aku juga nggak ini ya. Oke, selamat datang di podcast di episode kedua dari Dating is kok aku lupa judul podcastku sendiri ya, aduh. Pokok itulah, ini episode 2-nya dan kali ini aku nggak sendiri. Aku agak sini, agak geser. Kali ini aku tidak sendiri ya, yaitu aku bersama dengan kawanku ya dari podcast sebelah yang the OG-nya podcast. Kalau di sebelah aku sebagai co-host, kali ini aku jadi host. Oke. Gantian. Kenal Nggak usah lah, udah kenal kok. siapa namanya bang? Kenalan dulu bang. Oh ya, Kenalan dulu bang. Siapa bang? Yogi Bang. Oh Yogi. Ya. Ya itu ya teman-teman, namanya Yogi dan kali ini saya paksa datang ke sini ya dengan apa ya? Bukan main doang, buat konten gitu. karena aku pribadi ini yo lagi gabut, bukan gabut sih, lebih ke burn out gitu. Pengen membuat konten tapi Bingung. bingung. Jadi akhirnya tercetus lah ini. Coba tanya AI. Game ini. Tanya AI. Saya gabut AI gitu. Saya gabut AI gitu. Jelek benar sih. Kegiatan apa yang cocok gitu. Yo, kegiatan apa? Kegiatan yang biasa aku lakukan nonton enggak sih? Nonton kan. Nah, ini bridgingnya bagus sekali ini. Jadi habis nonton Tapi nonton apa dulu? Jadi gini teman-teman, karena dari kemarin saya bahasnya anime, yang saya tanyakan ya anime. Nah, akhir-akhir ini nontonnya anime apa ini? Kalau saudara Yogi ini. Kalau kemarin kan yang episode yang pertama sekali kan tetap ditanya Apa? Anime yang yang lagi tonton musim ini apa gitu kan. Tapi kalau ini musim ini kah? Yang musim ini apa yang bebas? Kayak pulang kerja tuh habisnya nontonnya apa kalau gitu. sekarang sih kan beberapa anime musim baru kan tetap ada yang ku ikutin. Ada. Dan alhamdulillah kan banyaknya legal ya. Di YouTube enak kan sekarang di Aniwan, di Muse segala macam. Di Station juga. Tapi sekarang aku lebih sering nih di Aniwan. Aniwan YouTube ya? Aniwan YouTube. Aniwan sekarang dan Aniwan tuh udah di Indonesia nya. Oh, yang Indo ada. Yang Indo. Gitu. Mungkin mereka mau cari pasar marketnya orang Indonesia kan. Jadinya buka untuk Indonesia gitu. Kayak Muse lah. Tapi agak terlambat sih mereka sebenarnya. Kalau Muse kan biasanya itu subtitlenya langsung hard kan? Sama. Sama Aniwan. Kalau yang Aniwan Indonesia hard sub, tapi yang Aniwan Asia masih soft. Yang masih bisa diganti, masih bisa kosongan gitu loh. Jadi kalian harus mencet dulu tuh. Mencet CC ya kan. Kalau yang Indonesia nggak usah, tinggal tonton aja. Tapi kalau ini lebar dikit apa ya? Apa? Lebar dikit apa ya? Dikit aja. Aniwan Asia masih, Aniwan Indonesia masih, kalau untuk ukuran subtitlenya masih kurang bagus dibanding Muse. Itu aja. Kritik kan ada yang besar Pak, kadang besar, kadang segini, pokoknya enggak konsisten lah. Enggak kayak Muse yang digeser kalau ada tonjolan dikit, maka subtitlenya di samping atau di atas. Aku belum pernah nonton yang itu. Wah serius? Bahaya itu. Itu entah kenapa ya admin. Itu biasa yang dibajakan yang sering. Kan dibajakan. Dibajakan tuh. Tapi Muse Indo coba dah. Nanti udah improve loh dia mereka ya. Tahu pasarnya gitu. Itu tadi. Terus yang anime yang sekarang kan beberapa ada yang gue ikutin. Ya. Kayak mungkin
Ini sebutin aja contohnya ya. Ya, langsung aja. Yang anime yang kayak lagi tonton nih. Apa? Ada Soshimin. Soshimin. Terus ada, bentar tak take dulu list. Karena aku nyimpan list di My Anime List. Ih, Buat teman-teman yang mau follow akun My Anime List, langsung pang. boleh nanti ya. Nanti kok share aja ke aku. Terus Ini- yang itu Apa? yang aliasan Pak, tuh bagus Pak. Aliasan tuh yang Rusia. Bagus Pak. Iya, aku nonton deh. Bagus. Sama yang apa Bangsat nih? nih, apa Nih Pak, nih yang ini tadi mungkin ada foto ada itunya ya. foto- kok kayak Jadi- Jadi yang ini Bentar dulu. animenya nih ceritanya Apa nih? ini Pak, tentang pekerja, udah kerja nih kan. Dia punya robot di rumah dan robotnya itu dijadikan istrinya Pak. Wow, Dan Tek- banyak meme-nya celang. klang klang. Klang. Gila, teknologi. Iya, Teknologi. Save of life. enggak Pak. Enggak. Enggak, tapi kalau memang misalkan tadi Bapak udah nyebutkan slice of life. Mm-mm. Nah, slice of life ini adalah genre yang bisa dibilang kebanyakan wibu-wibu sepuh ya. Wibu elitis ya. Ya, wibu elit kan. Wibu sepuh apa wibu elit nih yang ini. Itu menghormati lah orang-orang yang genrenya nih slice of life. Oh, Tapi iya. kalau yang wibu-wibu yang masih newbie, masih baru-baru, wibu COVID terutama. Wow. Tapi aku enggak, kalau aku sih memang wibu COVID sih. Tapi enggak ini Pak, tidak mencela orang yang nontonnya Iya. genre slice of life enggak. Ini enggak masalah, yang penting tonton aja. Maksud Anda penonton Demon Slayer Enggak, saya enggak Oh, kalau ya, itu ya, oh, enggak kalau ya. itu ya. atau Nggak perlu, ya. Attack on Titan? Oh tidak. Saya tidak ada kan? tidak ada clash sama penonton AOT maupun Demon Slayer, enggak ada. Karena entah kenapa ya, Hmm. yang perkara ini kan, Ya. antara ini yang wibu elit semua itu. Wibu COVID. Sepuh sama COVID tuh rata-rata yang COVID tuh ya AOT, karena kenapa ya? Karena lagi musimnya waktu itu musim AOT 2020 kan? Karena ada tontonan yang ada di Netflix cuma itu. Oh, baru Sesimpel Netflix itu. baru ngambil anime tuh. Heeh. Anime pertama yang AOT, AOT bukan Naruto. bukan. Naruto mah Mus- masih udah- kecil. Maksudnya udah. Naruto tuh bahkan masih ini kartun udah gitu. Balik lagi. Oke. Saya nggak mau. Saya tidak mau channel ini diserang sama wibu-wibu Oh, ini ya, COVID ya, istilahnya. Bahaya. Karena aku juga nggak ini ya. Tadi nggak mau ngarah situ, cuman ya udah. Yang lalu biar beragu. Oke, kita Oke. lanjut. Nah, tadi berkaitan dengan slice of life ya tadi ya. Sama apa? Yang anime-anime yang slice of life ini dihormati lah istilahnya. Oh, Kenapa Pak dihormati? Kalau misalkan kita tarik ulur ya, slice of life sendiri kan itu kan artinya cerita tentang kehidupan Pak. Jadi maknanya cukup dalam gitu. Sebenarnya bebas maksudnya mau yang kehidupannya biasa-biasa aja atau yang memang dia nih dalam banget gitu. dalam. Tapi kebanyakan yang ketonton sih dia dalam sih. Dalam. Artinya dalam ini maksudnya apa? MC-nya ini punya motivasi. Motivasi. Tapi sebenarnya setiap anime pasti MC-nya punya motivasi sih. Masih punya motivasi kah kalau semua anime mah? Masih Ada nggak anime yang nggak ada motivasi? ada. Apa? Boruto. Oh jelas. Itu bukan anime. Sorry. Lanjut. Oke. Terus tadi kan berkaitan dengan ini ya, dengan apa? Dengan kehidupan ya. Iya. Ya kehidupan yang lebih dalam, ada juga kehidupan yang biasa-biasa aja gitu kan. Nah, kayak yang kita bahas nih nanti mau kehidupan yang lebih dalam. Oke. Nah, kehidupan yang lebih dalam nih maksudnya gimana, Pak? Jadi mungkin kalau kita yang sebagai penonton ya, Iya. habis pulang kerja, capek kan, Capek. capek. Atau mungkin yang teman-teman yang nontonnya tuh habis pulang kuliah, banyak tugas kan, pengen refreshing dulu sebentar di rumah atau di kosan, buka HP, cari anime slice of life yang memang bagus ya istilahnya ya. Yang nyantai lah. Yang nyantai bener. Oh, itu langsung plek. Wah. Kayak nggak ada beban kehidupan, Pak, kalau nontonnya, Pak. Jadi Ya. santai bener. Enak banget nontonnya. Set. Itu slice of life sih. Self-life. Jadi anime yang bikin kalian tuh nontonnya tuh nggak usah kepikiran kerjaan, nggak usah pikiran apapun. Cukup tonton udah.
Itu tuh yang kau bahkan kau nggak perlu tahu storynya lebih dalam lah istilahnya. Walaupun di manga juga ada sih, kayak manga kan tetap ada mereka. ya Source-nya kan manga. source banyak. Ah, Kebanyakan kebanyakan manga. manga. Kadang kan light novel. Ada light gitu. novel beberapa. Tapi kebanyakan memang manga sih. Kau yang kau tonton Ini yang source-nya memang manga semua manga rata-rata. Manga semua yang ya manganya sebenarnya biasa-biasa. biasa. Biasa-biasa kayak nggak ada, kalau sekarang nggak ada gregetnya lah istilahnya. Action gitu kan, misalnya action kan lebih hype gitu orangnya, masih yang baca pasti, wih seru nih, Ini bercatat-catat bacanya kan. Pas animenya keluar tonton sampai habis misalkan. Oh yang ini nggak perlu pak, bapak nggak perlu sampai habis nontonnya, cukup santai nonton cuman 1 episode sehari, oke, nggak masalah gitu kalau saya live ya. Itu kau biasanya kau habis nonton animenya lanjut ke manganya? Enggak sih pak, Enggak. Oh, jadi cuman nanya, saya hanya penggemar animenya aja sih Animenya. Jadi Jadi enggak terlalu into ceritanya tuh enggak terlalu. Ada waktu itu pernah pak yang kayak into ceritanya tuh, apa? kayak saking penasarannya tuh. Salah satu 2 sih pak, enggak salah. Oh, Ada dua, ada Oke, dua oke, anime fine. yang ada 2 manga yang aku baca manganya setelah nonton animenya. Itu yang pertama Kanojo Karishimas, Kanojo Karishimas. Mairen, Astagfirullah. yang anime kayak Sinetron sinetron itu. tuh. Sinetron. Dan itu gue baca sampai chapter berapa, sampai neneknya meninggal kalau enggak salah. Ini spoiler ya. Spoiler. Neneknya meninggal, salah, neneknya Chizuru ya. Ya itu spoiler paling Parah tuh, habis tuh. paling nggak guna juga sih sebenarnya karena tetap lanjut itu. Lanjut Pak. Masih di milking terus nih. Milking terus. Terus yang kedua itu Shadow House Pak. Shadow. Nah, itu ya animenya tentang manusia dibawa ke dalam suatu rumah yang badan manusianya tuh udah hitam semua, nggak ada bayangan. Jadi tuh kayak bayangan itu loh. Shadow. Self of life. Bukan Self of Life, itu yang maksudnya yang anime yang lanjutin manganya. Oh oke. Kalau Self of Life nggak ada yang lanjutin Pak. Oh nggak ada sama sekali malah. ya sih, aneh sih kalau ngikutin, maksudnya Mending nonton doang enak. karena kan Self of Life nih ya kalau animenya ya biasanya kalau kau lanjut manganya terus kan kau udah tahu ceritanya gitu loh. Iya, kayak udah ya udah gitu. Kayak mungkin kalau Slice of Life yang mungkin nggak tahu ya, kalau teman-teman berpikirannya Slice of Life ini adalah kayak kehidupan gitu kan. Contohnya mungkin Doraemon sih. Wah, Doraemon, Shinchan, Ninja. Kan itu kan Slice of Life kan. Iya. Sehari selesai kan. Sehari satu atau 2 episode lah mungkin lah ya, kalau memang 2. Bahkan dalam satu episode ada berapa cerita, 2 cerita kadang kan bagi 2,5. Kayak mirip-mirip itulah mungkin ya. Kan kita ngomongin Self of Life. Rekomen kau sih apa nih biasanya? Rekomen. Ada berapa? Kalau mau Taruh dulu 2 atau 3 gitu ya. 3 aja lah. Kau kasih 3 lah. 3. Yang kayak ini orang harus tahu, orang harus nonton sih gitu. Sampai lu nyesel sih kayak kalau nggak nonton gitu. Ya enggak sih, kayak jujur kayak aku Self of Life yang biasa aku tonton tuh itu romcom tuh termasuk ya. Yang mana? Seto Kaicho. Ada yang yang OSIS tuh kah? OSIS, tapi yang ada kau rekomen kemarin tuh. Tapi jokesnya belum tonton. Itu belum. Nah, itu jokesnya emang rada-rada sih. Jokes orang ini. Jokes orang dewasa kah? Terus kalau dari aku tadi kan Seto Kaicho terus sama My Iruma Kun tuh sebenarnya bukan Self of Life sih. Tapi kebanyakan ceritanya memang kayak Slice of Life. Iya sih. Cuman enggak, kayaknya aku hapus itu. Self of Life ya. Kayaknya aku udah lama sih udah lama nggak ngikutin. Tahu enggak yang Self of Life yang ku anggap Self of Life tuh? Frieren. Itu kehidupan walaupun fantasi ya. Walaupun kalau di animenya tuh megah sekali itu animenya. Cuman ya itu. Masih kuanggap itu Self of Life. Padahal nggak ada genre Self of Life. Ya fantasi. Atau soul ya. Sekarang kesingkat soul aja, enak. Ya apa soul? Self of Life. Soul. Oke. Soul. Kan lebih enak kan soul ya. Oke, yang nemu. Dah, kalau yang nomor 3 nih, mungkin kalian dari ya ini nggak tahu ya, ini bisa dibilang soul juga, ada komedi juga. Oke. Mitsubishi Colors, Pak.
Aduh, Ini lu bocil kematian. ya Pak. Karena pas aku nonton kan mungkin nontonnya lewat kayak sekilas di IG gitu kan. Oh, ini bagus sih, lucu ya. Coba nonton dari awal kan. Wah, memang bangke semua budak-budak nih. Jokesnya itu jokes kocak nih. Nah, anak-anak ini memang bangke semua nih. Bertiga ya, bertiga. Usil gitu ya. Memang rada gedek ya, Kak. Yang diganggu apa nih? Satpam, Pak. Satpamnya diganggu, dikacau gitu. Tembak pakai bazooka. Oh, kena itu kan. Boom. Ini tentang itu dong, Nah, ini kayak ini sih Pak, dia ceritanya tuh tentang klub gitu Pak. klub. Ya klubnya pengen mecahkan apa gitu ya, mecahkan misteri, ngaco orang. Random ya berarti. Random sebenarnya, mereka bertiganya random sebenarnya. Kayak orang buat klub tapi Nggak tahu tujuannya apa. Gitu. biar terdaftar ke OSIS misalkan gitu, biar bisa ada ada. ruangan gitu. Heeh. Ini. Itu doang ya. Itu doang. Buset. Ngaco-ngaco orang gitu kan. Nah. Terus apa Yang kedua Pak, kedua tuh aku mau rekomendasikan Hokago Teibonishi. Atau kalau bahasa Inggrisnya tuh Diary of Our Days at the Blackwater. Jadi ceritanya tentang satu orang nih, MC-nya cewek. Dia ini bingung sebenarnya karena dia pindahan ya. Dia bingung. Nggak tahu ya pindahan apa enggak. Boleh koreksi lah teman-teman di komen nanti ya. Dia masuk ke sekolah baru, anak baru lah. Bingung dia mau masuk klub apa nih di sekolah karena kan dia pengen ke klub gitu kan. Mungkin dari orang tuanya disaranin ini. Tapi tidak sengaja dia masuk ke klub mancing, Pak. Tidak sengaja, bahkan itu lebih ke arah dipaksa sama seniornya, Pak. Sama anak kelas 2 ke kelas 3 gitu. Nyari anggota. Nyari anggota sebenarnya, biar klubnya enggak bubar gitu. Ya tuh, biasa tuh. Terus dia keterusan. Terusan enak, malah seru gitu. Malah nyaur. Apa nyaur? Apa sih istilahnya? Berbaur kah? Berbaur baik gitu. Betul. Oh, ini kawan-kawan main komrade gitu. Main komrade. Seru. Pokoknya dia enak, betah, dan ya kerjanya mancing. Belajar ikan. Nah, itu pokoknya. Ya, nih mau bapak-bapak nih jangan-jangan nih. Oh. Atau bapak ibu-ibu yang Ibu-ibu enggak mungkin, Pak. Jangan salah. Kalau tengok di internet pada mancing juga. Pada mancing juga. Stres di rumah mancing, woi. Udah itu ini anime Yang mancing kedua, Pak. loh. Yang kedua. Yang Anime mancing, Pak. top of the top. Terus yang anime yang nomor 1 yang menurutku kalau bisa buat kalian tenang, kalau yang tadi kan beberapa ada yang buat lucu, buat tawa gitu kan. Kocak. Yang kedua itu buat tenang juga sama, teman enggak begitu masih oke untuk grafisnya. Nah, yang ini Pak, ini dari segi grafis oke. Kalau menurutku ya, dari segi grafis oke. Ketenangan pas nonton tuh ada Pak. Ada Pak. Itu Super Cup Pak. Super Cup. Apa ini? Kok animenya namanya aneh kan Pak? Super Cup. Super sama cup. Nah, jadi Super Cup tuh helm. Bukan cup helm Pak, bukan cup topi. CUB. Oh, tapi cup bacanya. Ya, sorry. Nah, Super Cup ini ceritanya tentang sebenarnya sama kayak yang nomor 2 tadi. Kayak dia tuh masuk sama pindah sekolah juga kan, ceritanya masuk anak baru lah kan, anak kelas 1. Jadi dia tuh pengen mencari kegiatan mungkin ya. Lebih ke arah sama sih sebenarnya yang tadi tuh. Cari kegiatan, aku ngapain gini di sekolah. Kalau cuman balik sekolah pulang gitu kan istilahnya kan. Ya. Akhirnya dia membeli motor bekas. Enggak salah motor bekas. Dan ya mungkin sedikit terobsesi dengan motor kali. Ini cewek ini. Anak otomotif. Otomotif. Bahkan dari awal anime itu udah dijelaskan sama montir atau di bengkel tuh ada bengkel lah. Montir. Jadi dibetulkan ini tapi banyak rusak apa. Itu yang harusnya cuma ganti oli tapi ini rusak nih. Terus nambah banyak biaya. Tiba-tiba udah 1 juta rupiah. Ada yang saya nonton meme Pak. Cewek-cewek di 2 naik motor. Bang ganti oli. Olinya mau yang mana Mbak? Mau yang mana ya? Tawa-tawa. Habis itu ujung-ujungnya apalah? Aduh panas nih, nyeblak yuk. Ayo nyeblak.
pulang pak. Tak jadi ganti oli. Ada meme, Nggak salah, ada, tahu, nggak nanti salah. kalau gitu keluar. Aku nggak tahu ada shadow apa enggak. Ini tapi si ceweknya nih paham nggak? Paham pak, Oh, paham banget, berarti paham emang banget. anak motor. Sama anak motor. Dan dia punya teman juga, anak motor juga, Yo, suka dengan motor juga. ini tipe motornya yang motor jadul. Motor-motor jadul, Jadul. motor jadul, motor-motor jadul. Kalau mau di Jepang tuh, kalau orang bilangnya moped ya. Orang Jepang bilang moped ya. Bukan orang Jepang sih aku. Nggak tahu. Yang motor Astrea gitu. Motor kayak motor Astrea gitu Ah. dia. Dia bukan yang Moge itu, bukan. Dia Aku kira Honda Beat dong. mungkin Honda Beat cuma ada di Indonesia, Pak. Yang sampai ceper itu tahu kan? Aku kira yang kayak gitu. Nah, Rupa anak motor yang motor jadul. motor jadul, Pak. Gila. Mungkin Santai. mungkin kalau di sini kayak Astrea, Pak. Iya, Wah, itu motor-motor itulah, Pak. motor model gitu. Itu lagi gitu kan. Kerjanya montir, terus Pokok dia kesehariannya kan tetap bawa motor kan. Kenapa dia bawa motor? Karena mungkin yang pertama jauh, Pak. ke sekolah? Jauh ke sekolah, enggak, transportasi umumnya masih kurang. Iya. Terus apa? Di desa, Pak. Di desa. Di desa. Yo. Jadi memang suasananya memang bagus banget kalau kalian nonton yang suasananya oke sih. Memang tenang, bikin tenang lah kalau kita nonton episode 2, mulai episode 2 sampai episode terakhir. Ini berapa episode? 12. 12. Standar. Oke, standar. Standar. Oh, keren ya. Berarti yang terakhir Recommended sih sebenarnya. recommended banget lah. Sampai apa? Grafisnya, Grafis mungkin, terus dari kalau story-nya. untuk story sih sebenarnya generik ya mungkin ya. Iya. Istilahnya kalau Maksudnya intinya tuh kayak ini enggak sih? Kalau orang awam tuh diterima enggak? Kan kayak tadi kan udah nyinggung dia ngurus otomotif gitu. Kalau otomotif kan kadang pasarnya ya mungkin ya, pasarnya. Jadi Bisa, Pak. dia terlalu rinci kah atau Enggak. yang ya bahasa umum Nggak aja? rinci banget. Berarti cuman sekilas saja. Mungkin kalau bisa kita bilang tuh dari sudut pandang cewek lah. Mengenai otomotif tuh gini gitu loh. Ini Oh. lebih simpel gitu. lebih disimpel. Gimana caranya ganti oli, gimana caranya ganti ban. Oh, Dijelasin, tapi memang pembawaannya tuh simpel, santai, Nggak bikin kalian mikir, oh nih gini. Itu enggak. Nggak ada plot twist tiba-tiba Enggak. gitu kan. Ketabrak truk masuk isekai. Itu beda lagi, Pak. Itu nanti berubah lagi genrenya nanti. Iya, ubah genre. Bagus ya tadi. Coba dari awal tadi yang 3 tadi Mitsubishi Colors. misu Mitsubishi Colors. Color. Terus yang kedua Aduh, tuh agak panjang lah itu. Kalau singkatnya tuh Hokage Teibonishi. Pokoknya itulah pokoknya. itu terus yang terakhir ya yang Super Cup tentang motor itu Surf of Life ya. Jadi kita kan tadi bahas Surf of Life, jadi kita akhirin aja lah. Kesimpulannya nih, saya tuh jadi kan sebenarnya ngajak podcast kan emang aku juga pengen ini lah, butuh rekomen juga. Yang ternyata yang kau lagi tonton kan Surf of Life gitu. Dan siapa tahu penonton juga ini kan pengen nonton pasti juga. sih. Kalau aku bilang beberapa orang pasti ada yang kecantol gitu. Karena kan kesannya tuh anime tuh yang bunuh-bunuh, yang action lah kan kemarin capek kan. Makanya terlalu itu untuk orang yang mungkin mau mikir kali, Pak. Enggak, kadang yang action malah enggak perlu mikir. Kan ada. Oh iya. Kayak ya udah tonjok-tonjok Demon Slayer emang kau pikir itu mikir kagak cuy. Kagak cuy. Auto mikir. Itu ada konspirasi soalnya. Konspirasi itu lebih seru sih. Itu parah itu. Kalau aku enggak mau nyinggung itu. Lebih seru. Itu bagus men, itu bagus harus. Boruto, Pak. Aduh ini Boruto bukan action, nepotisme. Surf of Life. Oh iya ding. Iya. Oh ya lupa nih buat kalian top of the top dari anime Surf of Life tuh ya di Boruto sebenarnya. Karena kita bisa melihat kepemimpinan ya. Tapi anaknya sih enggak gila jabatan sih. Enggak. Karena cita-cita Boruto tuh bukan jadi Hokage. Betul, Pak. Awalnya saya emang ngomong gitu kan, cuma kita tidak tahu. Ada tuh, tapi nggak tahu ya negara mana ya tuh. Nggak tahu. Masuk berita nggak? Surf of Life ini.
Boruto kan? Ya Boruto. Kita ngomongin Boruto kan? Ah, Yang bapaknya Hokage itu kan? ya bapaknya Hokage. Hokage. Mm. Terus Boruto sama adiknya kan nggak gila jabatan. Nggak ngebet, nggak ngebet. Kalau kayak Boruto bukan jadi pengusaha, enggak sih. Dia Boruto kemarin cita-citanya kayak Sasuke, jadi tentara bayangan. Dia Hokage di bayangan. luar kota, lebih sering di luar kota. Cuma Himawari nggak tahu sih, buka usaha pisang kan, nggak tahu aku. Nah itu aku nggak tahu Ya. kan jualan udah Ya, mungkin. fun kok. Tapi kalau memang dia misalkan dia mau jualan, silakan aja. Nggak masalah. Ya, Saya nggak tidak. masalah. Bapaknya nggak ikut campur soalnya. Iya. Nggak mungkin bapaknya endorse dia juga punya usaha kan? Ya, kan bapaknya Hokage cuma ngurusin administrasi. Ya sampai dia pulang ke rumah bukan wujud aslinya kan? Iya itu kasihan. Kayak Bunsin kan kasihan. Ya, kasihan Hinatanya kan. Makanya ada Raikage. Mungkin sekian dari podcast kali ini. Ya kita tutup aja, ini terlalu ngawur nanti. Ngawur cik. Mengingat ya kita tadi ngebahas self of life. Jadi kita emang butuh yang namanya ketenangan, ya kan, yang santai-santai aja. Santai. Nggak usah ngurusin negara. Capek pak. Capek. Naruto aja capek pak. Ya makanya jadi Boruto kan. Sebenarnya Boruto tuh nggak ada cuy, nggak ada men. Fans Boruto marah pak. Emang ada. Ibu kopit. Itu Demon Slayer. Ibu kok